Nah, kita masuk ke topik pertama kita terkait dengan kecelakaan akibat jalan rusak di Nusa Tenggara Timur. Ombudsman tegaskan sanksi hukum sesuai dengan undang-undang. Terkait dengan hal ini, di ujung tahun kami sudah terhubung bersama Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Bapak Darius Beda Daton. Selamat pagi, Pak Darius. Selamat pagi. Ya, salam sehat Pak Darius. Salam sehat, Bu. Baik, Pak Darius, ini terkait dengan kecelakaan akibat jalan yang rusak di Nusa Tenggara Timur, Ombudsman tegaskan sanksi hukum sesuai dengan undang-undang. Nah, apa dasar hukum yang mengatur bagi pihak yang bertanggung jawab atas kondisi jalan yang membahayakan pengguna jalan nih, Pak Darius? Iya, akhir-akhir ini kita mengikuti informasi di maupun media sosial bahwa ada beberapa aksi protes terhadap jalan yang rusak di wilayah, termasuk ada yang amati tindakan agak dengan menanam pohon di tengah jalan rusak tersebut. Untuk itu kami pekan lalu mengeluarkan yang pada intinya menyebutkan bahwa jalan yang rusak adalah kewajiban penyelenggara, tanggung jawab penyelenggara jalan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperbaiki jalan itu guna mencegah. Kita tahu jalan ini di pusat dan di daerah itu telah diatur dalam Undang-Undang Angkutan Jalan Raya bahwa apabila terjadi kerusakan yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, di sana ada sanksi tertentu yang diberikan kepada penyelenggara jalan, dalam hal ini pemerintah daerah sesuai jalan masing-masing. Ya, saya bahwa di dalam angkutan jalan pasal 44 ditegaskan bahwa jika pemerintah belum melakukan perbaikan jalan rusak, tentu mungkin melihat karena belum persediaan dan lain, maka sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah wajib bertanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Karena itu saya minta kepada Nusa Tenggara Timur agar memonitor jalan di wilayahnya masing-masing, dan jika ada kerusakan jalan yang rusak, agar segera memberitahu penyelenggara jalan agar memasang rambu-rambu itu. Sebab jika tidak ada dan kemudian kecelakaan, maka mereka pelaku penyelenggara jalan dapat secara pidana. Ini juga di dalam pasal 23 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya yang menegaskan bahwa jika pemerintah tidak segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut, dapat dikenakan hukuman pidana, penjara paling lama 6 tahun, 12 juta, dan jika tak kunjung mengakibatkan orang luka berat, itu juga ada sanksi sama pidana, ada penjara dan denda. Lalu jika meninggal dunia, jika kecelakaan ringan dan seterusnya, semuanya sudah diatur di dalam undang-undang itu. Sehingga saya mengajak seluruh kita untuk memperhatikan jalan-jalan kita sebagai kewajiban penyelenggara jalan kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing. Baik. Dan kita berharap agar ada kesadaran untuk komplain jika ada jalan yang rusak sesuai dengan namanya yang diatur di dalam kita, begitu ya, Bu. Ya, baik, Pak Darius. Nah, bagaimana Anda melihat ya tanggung jawab dari pemerintah daerah sendiri sejauh ini seperti apa? Ya, sejauh ini saya mengamati beberapa jalan yang rusak, itu belum ada rambu-rambu memperlihatkan bahwa jalan sedang rusak itu. Sehingga banyak orang terperosok di jalan-jalan yang berlubang. Mungkin juga ada yang luka berat, kemudian cacat permanen, atau mungkin juga ada yang meninggal dunia tanpa ada tanggung jawab dari penyelenggara jalan kepada mereka. Ini satu hal yang sebenarnya tidak
tidak dibenarkan dan ini dilindungi oleh undang-undang. Sehingga kita minta pemerintah melaksanakan undang-undang itu secara benar, secara tepat, untuk melindungi seluruh pengguna jalan di Nusa Tenggara Timur itu. Kira begitu. Baik, sejauh ini Pak Darius, apakah ada kasus di Nusa Tenggara Timur yang sudah berujung pada sanksi hukum? Sejauh ini saya belum mengikuti betul ya, apakah Baik. pernah ada yang menuntut pemerintah ketika kecelakaan jalan seperti itu. Tetapi ini perlu kita edukasi pada seluruh pengguna jalan bahwa ada kewajiban pemerintah seperti itu. Dan kita wajib mengingatkan pemerintah untuk memasang rambu, memperbaiki dan seterusnya sebagaimana amanat undang-undang. Ini kalau kita nuntut, kita ngerti bahwa ada kewajiban pemerintah, tentu pemerintah lebih berhati-hati dan lebih berupaya untuk memperbaiki jalan jika ada yang rusak itu. Baik, Pak Darius, langkah konkret yang bisa diambil oleh pemerintah daerah agar perbaikan jalan tidak bersifat sementara tetapi tetap berkelanjutan ini seperti apa nih? Ya, kita tahu kendala di pemerintah punya kendala paling utama adalah anggaran, begitu. Bahwa membuat jalan baru atau memperbaiki jalan, anggarannya ya lumayan besar ya. Ya, apalagi di gencarnya kebijakan efisiensi ini, tentu pemerintah punya banyak alasan untuk baik. Tetapi kita berharap bahwa karena itu tugas sama pemerintah, jalan-jalan yang rusak berat itu sebagiannya segera diperbaiki dan diperhatikan. Karena jalan ini adalah satu-satunya cara untuk menghubungkan masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lain, terutama wilayah terisolir. Ini yang kita minta di pemerintah. Baik, selain itu Pak Darius, mekanisme pengaduan masyarakat jika mereka mengalami kecelakaan akibat jalannya yang rusak ini seperti apa? Ya, jika ada jalan yang rusak di wilayah pertama, akan dikomplain dulu kepada penyelenggara jalan itu. Penyelenggara jalan ini kalau di kabupaten itu adalah PUPR kabupaten, di provinsi itu PUPR provinsi, dan di pusat Kementerian PU. Itu silakan dulu dikomplain, nanti akan didapatkan penjelasan kenapa jalan itu belum diperbaiki dan seterusnya. Jika tidak lanjut dalam kurun waktu tertentu, itu boleh menyampaikan laporan ke kami, ke Ombudsman Republik Indonesia melalui kanal-kanal pengaduan yang tersedia. Ya. Oke. Nah, untuk peran masyarakatnya sendiri nih dalam mengawasi dan melaporkan kondisi jalan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan, ini seperti apa Anda melihatnya peran dari masyarakat sejauh ini? Saya lihat peran masyarakat sebenarnya sudah nampak ya. Kalau kita amati dari musrenbang mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten, usulan-usulan perbaikan jalan rusak itu selalu ada di sana, selalu nampak di sana. Tetapi memang tidak kunjung diperbaiki dari waktu ke waktu. Salah satu alasannya adalah anggaran seperti yang tadi saya sampaikan. Sehingga pada suatu titik tertentu masyarakat kita kalau sudah jenuh seperti yang tadi saya sampaikan, mereka akan menanam pohon pisang di tengah jalan, menanam pohon-pohon, memalang dengan batu, kayu dan seterusnya. Itu sudah ekstrim sekali dan kita berharap pemerintah melakukan skala prioritas terhadap jalan-jalan yang rusak berat agar peristiwa-peristiwa seperti itu tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang. Baik. Nah, dari Ombudsman sendiri yang dapat mendorong ya sejauh mana dorongan dari Ombudsman untuk penegakan hukum bagi instansi atau pihak yang lalai dalam memperbaiki jalan yang rusak nih Pak Darius? Ya, kami sejauh ini baru sebatas mengingatkan bahwa saya sendiri termasuk yang sering mengamati di jalan-jalan dan seterusnya. Biasa saya potret, saya kirim ke kepala dinas PU masing-masing jika ada jalan yang rusak, mohon atensinya karena ada sanksi hukum, sanksi denda dan seterusnya. Itu selalu saya sampaikan. Dan saya berharap memang alasan mereka sering itu terutama karena anggaran yang belum tersedia, itu saja. Tidak ada yang lain, sehingga saya selalu minta agar ada skala prioritas khususnya bagi jalan-jalan yang rusak berat. Itu yang saya selalu minta. Oke, ini terkait dengan lagi-lagi tentang anggaran ya. Tentunya Ombudsman bisa memastikan transparansi dalam anggaran pemeliharaan jalan ya untuk mencegah kecelakaan seperti itu ya Pak Darius. Betul Bu. Oke. Anggaran pemeliharaan jalan. Ya. Oke, himbauannya untuk warga masyarakat NTT seperti apa? Silakan dan juga pemerintah. Ya, kami minta seluruh masyarakat NTT untuk terus menyuarakan. Itu adalah hak warga, sebagai warga negara kita punya hak dan pemerintah punya kewajiban.
kita terus menyuarakan apapun yang terkait dengan layanan publik yang tidak sesuai standar atau yang buruk di sekitar kita kepada penyelenggara setempat. Kalau tidak ditindaklanjuti, kita boleh menyampaikan kepada instansi lain atau lembaga pengawas lain di luar pemerintah, seperti Ombudsman ini, BPK, BPKPI, dan seterusnya. DPRD boleh disampaikan, dan seterusnya. Kira-kira begitu ya. Baik, terima kasih Pak Darius untuk waktunya pagi ini. Terima kasih RRI Ende. Selamat pagi. Pagi semua.